Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bokes. Kali ini kita kedatangan salah satu praktisi kopi dan juga seorang entrepreneur, Pak Eko. Kita lebih biasa nyebutnya siapa? Bro Eko, jangan Bro Pak Eko. Apa kabar bro? Baik bro, alhamdulillah. Casa dulu biar. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng aja nih. Gimana lagi sibuk apa gimana? Ya menyibukkan diri aja di Menyibukkan rumah diri. ya, sambil Lagi belajar. COVID-19 ini ya? Iya benar. Jadi Selamat Idul Fitri sebelumnya. Oh iya, Bro. sama Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bro, kita nih jadi Bokes ini nih kita bicara ringan-ringan aja mengenai industri usaha. Kalau lu kan memang udah banyak banget nih berkecimpung di dunia usaha. Nah, makanya lu salah satu narasumber yang sangat menginspirasi untuk mudah-mudahan berinspirasi. Betul. Ya, Om Iwan, gimana Om Iwan? Jadi pertama-tama deh, bro. Ya. Bro. Bro, Iya. Kalau usaha lu deh tentang kopi, betul? benar. Sejak kapan bro itu bikin usaha kopi bro? Kalau ini dilihat dari Awal-awal track ya? record dulu ya. Iya. Memang dari 94 itu saya udah menekuni bidang food and beverage. Oh iya. 94 sampai 2013 akhir saya bartender. Bartender pertama. Iya, benar. Jadi pas Itu kerja apa usaha? Saya kerja Kerja. di berbagai tempat, bar, hotel dan restoran. Bikin mabok orang lah ya. Iya dulu. Terus? Nah setelah itu terakhir saya di salah satu mall. Teman saya datang, dia mengajak saya untuk apa namanya? Join partner atau dia mengajak saya untuk menjadi operasional di salah satu tempat kopi yang basicnya edukasi di Jakarta. Iya benar. Itu sama gue juga kan ya? Ya? Sama gue juga itu ya? Iya benar. Gitu. Nah pada saat itu saya berpikir saya ingin apa namanya kedepannya saya ingin buka usaha nih. Nah kan kopi ini kan tentunya masih ranah food and beverage juga nih kan, penuh tantangan juga kan. Kuliner ya. Makanya saya di situ pastinya mendapat pelajaran baru. Betul. Pelajaran baru bagaimana sih kopi itu gitu. Nah dari situlah saya mulai untuk menekuni bidang perkopian. Jadi nggak jauh-jauh beda sama dunia bartender yang meracik minuman bro ya? Benar sekali. Emang ada kesamaan tuh meracik minuman sama meracik kopi? Ada, tentunya metode-metode yang perlu diperhatikan oleh para barista sekarang ini ya tentunya ada di bartender itu sendiri. Gitu. Seperti mixology. Nah itu para barista sekarang tuh tentunya ya mungkin masih asing atau memang yang sudah dengar atau memang sudah bisa melakukannya dan mengerti tentang mixology, pasti dia mengerti banyak tentang cara mencampur minuman. Benar. Nah sekarang kopi ini ya, Ah. itu tantangannya kalau sama kayak beralkohol kayak minuman koktail, itu apa tuh bedanya koktail sama kopi? Tantangannya? Kalau koktail kan saya sebutkan salah satu aja nih. Iya. Kalau misalkan kita mau buat Long Island misalkan, Iya. nah itu kan Long Island kan kita kan pasti ada beberapa bahan atau beberapa campuran yang harus kita mix. Iya. Nah itu, nah dari situ juga kan kita belajar di kopi ini, Iya. itu kan banyak juga tuh Iya. campuran-campuran di dalam kopi. Yang base tentunya. espresso ya? Benar, yang base espresso juga gitu. Nah itu sangat-sangat perlu dipelajari untuk barista-barista sekarang. Iya. Oke, jadi lu memang berawal tuh dari industri food and beverage. Awalnya tuh ngeracik alkohol nih. Minuman, Ya, benar. iya, Nah, minuman terus alkohol. selanjutnya lu belajar kopi-kopian, lu terjun sampai sekarang. Iya, Iya. benar. Oh, gitu. Kalau Itu kan gimana? mulai kan lu kerja tuh, Ya. itu mulai lu apa mau usaha sendiri nih, mau berwirausaha tuh kapan tuh bro? Dulu setelah saya belajar banyak dari sahabat-sahabat saya di luar sana, Iya. tuh. Nah itu saya mulai tertarik tuh dunia. Bagaimana caranya nih saya bisa mengemas satu Produk. bukan hanya produk, tapi mengemas satu jenis usaha Oh, yang iya. menurut saya mampu Iya, dan benar. bisa. Gitu. Nah dari situ saya belajar, saya mencari sumber-sumber yang bagus, itu kan. Nah baru saya mulai membuat konsep. Konsep karena
membuka satu jenis usaha itu tanpa konsep, sepertinya kita akan kesulitan untuk membuat gebrakan baru atau maju dalam usaha tersebut. Jadi kenalin produknya dulu, Benar. seperti apa konsepnya, Iya. baru kita jalan. Benar, gitu ya. iya. Selain modal ya. Iya, benar. Kalau untuk modal sih itu di nomor 2, nomor Iya, 3. benar. Tapi yang paling utama sekali adalah pengenalan akan produk yang akan kita jual. How to sell ya. Benar, Iya, karena betul. tanpa kita mengenal produk yang akan kita jual, pastinya kita akan kesulitan untuk memasarkan atau memperkenalkan, serta mengedukasi orang yang ingin membuka usaha juga. Jadi kayak trainer lu bikin usaha training gitu ya. Ya, belajar. semacam seperti itu ya. Benar. Iya. Sekarang buka di mana? Kalau untuk sekarang sih saya penyibukannya sedang karena COVID-19 pandemi COVID ini ini ya. Sebelumnya buka di mana? Punya Oh ya, saya ada coffee house, smart coffee house di salah satu apartemen di Jakarta. Tapi punya brand kopi juga ya? Ada ya. Itu smart coffee house Smart yang tadi. Coffee House Smart Jakarta. Coffee Iya, House. benar. Jadi Smart Coffee House itu brandnya Om Eko sekalian sama coffee shopnya juga ya. Tapi karena kondisi lagi gini, lagi di stop dulu ya sementara Iya, ya. benar. Jualan online aja dulu ya. Benar, iya. Oke, mantap sih. Tuh kalau misalkan lu kerja udah berapa lama tuh kemarin? Kalau untuk kerja di salah satu perusahaan atau Ya perusahaan kerja sama orang lah sebelum lu usaha tuh. itu kalau lama ya, dari 94 sampai 2013, terus dari 2013 saya juga jadi operasional di salah satu coffee shop ya, atau rumah kopi ya. Iya. Itu cukup lama ya. Cukup lama, Ya, cukup lama gitu. Oh, jadi dari tahun 94 itu udah ngurusin kopi tuh. Belum ya. Saya alkohol. Alkohol dulu, Alkohol. minum bartender. Iya. Terus habis itu yang kalau kopinya sendiri, coffee shop lu sendiri itu yang Smart Coffee Shop itu per kapan? Itu di 2018 ya kalau tidak salah. Baru ya, 2018. masih Oh, Iya, baru sekitaran 2 tahunan ya. Iya, benar. Sebelumnya tuh bekerja Kerja. Kerja ya, karena saya kerja di rumah kopi ya, Rumah gitu kopi. yang di situ kita fisiknya adalah edukasi. Selain kita memperkenalkan banyak kopi, kita juga mengedukasi untuk para penikmat kopi, bagaimana dampak negatifnya kopi pada tubuh kita. Gitu. Ya. berapa tahun tuh yang di Kopi. Kopi Nusantara itu? Di kopi itu dari 2013 akhir ya, itu sampai 3 tahun saya di sana, kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Oh, berarti dari 2013 bekerja di industri kopi itu, dan 2018 itu memutuskan untuk buka usaha di bidang Usaha, kopi. iya. Benar, iya. Oh, jadi ilmunya tuh digali dulu, Benar, iya. didapetin dulu ilmunya, udah expert, baru memberanikan diri membuka usaha sendiri. Iya, benar. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin usaha nih bro, nikmatan usaha sendiri atau nikmatan kerja sama orang lain? Nah, sebetulnya itu mindset ya. Iya. Iya. Sebetulnya itu mindset. Gini, kalau misalkan kita mempunyai satu talenta ya, Iya. satu talenta atau kita mempunyai satu Kemampuan, kebisaan atau kemampuan yang mumpuni, kenapa enggak kita membuka usaha sendiri? Iya. Gitu. Karena kalau misalkan kita bekerja di salah satu perusahaan, entah perusahaan apa, tentunya kita punya ada batas umur. Oh iya. Iya, Gitu, betul. batas umur. Tapi kalau kita berwirausaha, kita tidak ada batas umur. Iya. Justru kita bisa Semakin tua semakin jadi ya. semakin jadi asal kita kreatif dan inovatif Yang selalu. kaya sama dia, ya bro ya. Kan kalau Benar, kerja sama benar. orang kan, Iya, ya kita benar. mah bikin-bikin aja sebagai karyawan, benar Iya, nggak, bro? benar. Tapi kan resiko-resiko sebagai seorang pengusaha itu kan banyak bro. Ya. Salah satunya ya memang Naik turun ya. Iya, lu kan pasti fix cost setiap bulannya kan pasti lu yang ngatur semua tuh. Ya, Iya. benar. Terus untuk mengatur flow duit perusahaan atau duit dagangan tuh kayak gimana? Gini, memang kita mempunyai satu manajemen, tapi kita yang buat administrasi ringan lah ya. Iya. Kalau untuk mengatasi seperti collapse atau bangkrut gitu ya, nah itu udah kembali dari si owner itu sendiri. Gitu. Jadi kalau seperti tadi saya Yang bilang, pelaku usaha ya. kalau misalkan kita menjual satu jenis produk dengan banyak varian, Iya. nah, tentunya kita jangan mengandalkan penjualan yang itu aja. Iya. Kita harus mempunyai Pilihan yang lain, produk yang banyak lain. produk-produk yang lain. Kita bereksperimen dulu ya. harus kreatif. Jadi Iya. kita, misalkan di sininya harga penjualan menurun, kita bisa
menaikkan sales di produk-produk lainnya gitu. Emang bisa berjualan kopi dengan varian-varian tertentu atau enggak gini? Kan pedagang kopi tuh kalau gue lihat banyak banget ya, apalagi kayak kopi-kopi yang pinggir jalan tuh, Iya. kopi-kopi Oh, iya, yang iya. siap saji. Menurut gue itu salah satu varian ya, salah satu terobosan dari mereka. Nah, sekarang itu kan banyak banget kompetisinya nih. Itu gimana cara kita menghadapi itu? Begini, tentunya masing-masing pengusaha ya atau wirausahawan sekarang nih anak-anak Iya. muda sekarang senang banget. Biasa punya targetnya beda-beda bro Benar, ya. iya. Jadi gini, tadi kita harus kreatif dan inovatif. Iya. Kalau tentunya kita mempunyai satu jenis usaha, tentunya kita kan ingin maju nih, Iya. atau paling tidak punya beberapa cabang ya. Gitu. Nah, berarti kita di situ harus selalu berinovasi selalu. Iya. Kreativitas kita, Inovasi. mengembangkan potensi diri itu yang paling penting, penting banget. Dan Gitu. dalam kopi ini kan lu bukannya kopi olahan, beans juga lu jual bro Iya, ya. Sampai kayak trader itu kayak gimana tuh bro? Nah, kalau misalkan trainer ya, Heeh. kalau misalkan gini, yang penting itu yang banyak versi ya atau banyak konsep di luar sana, coffee shop atau kedai-kedai kopi lainnya itu mempunyai konsep yang beda-beda nih. Iya. Nah, kalau misalkan yang menurut saya bagus atau baik itu harus ada edukasinya Iya benar. dari produk itu sendiri. Karena misalkan orang kalau hanya ingin menikmati itu terus dia tidak tahu dampak negatifnya apa yang kita konsumsi, Iya. nah itu nanti akan membuahkan hasil atau jadi penyakit di kemudian hari. Gitu. Om, kalau gue liat lu di profil lu ya, lu tuh selain sebagai entrepreneur di bidang coffee shop dan lu punya produk juga, kalau gue liat lu sebagai seorang trainer juga ya. Benar, Iya, tadi. benar, iya. Tadi gua orang ngomongin baru. Iya benar, itu belum terjawab ya. benar-benar. Jawab ya. Nah, oke. Gue lebih mau spesifik aja nih. Oh gitu, iya. Jadi gini, memang saya juga. Belum selesai. Mas. Oh, ya. Sabar ya mas. Monggo lanjut. Terus gini, memang di dalam ilmu perkopian nih, kurikulumnya banyak gak sih? Wah, bukan lumayan, tapi memang sangat-sangat Terus banyak. yang di entrepreneur-kan itu teorinya kah atau prakteknya? Dua-duanya, Dua-duanya. teori dan praktek. Iya. Nah, tentunya kalau kita mau menjadi satu Barista. satu praktisi kopi gitu, Mbak. satu posisi atau Oh, iya. yang mempunyai talent yang bagus, tentunya kita harus belajar dari hulu sampai hilir. Iya. Sampai dari segi bisnisnya kita harus menguasai juga. Iya. Gitu. Karena kalau misalkan banyak kan sekarang barista-barista nih, kalau misalkan Dia hanya meracik aja bro dia ya. hanya bisa meracik Tanpa dan tahu dia kopi asalnya seperti benar apa. hanya dia mengikuti peraturan serta SOP dari perusahaan. Iya. Terus dia tidak belajar lagi mendalami, itu hanya dia hanya mental pekerja. Iya. Oh gitu. Iya, benar. Kembali ke kita ya sendiri. Iya. Jadi Makanya memang- lu ngebangun di how to good barista gitu bro ya. Ya, makanya kan kita Basicnya. Juni ini atau Juli ini kita akan mengadakan pelatihan. Pelatihan juga pelatihan tidak memberatkan bagi para peserta. Tentunya penting juga untuk para lulusan-lulusan baru nih. Nah, saya ingin membuka pelatihan barista itu dari basic to intermediate. Weh. Kita akan gitu Udah dengan jenjangnya kayak gitu ya? Iya, jadi kita akan memberikan lebih pelajaran yang siap kerja. Iya ya. Sebetulnya begini, ini nih pas banget ya materi pembicaraan kita saat ini, tamunya sama konsep podcast kita. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lulusan SMA ya, Iya, atau- fresh graduate. fresh graduate atau enggak mereka kuliah yang bingung nih, gue ngelamar kerja nggak dapet, coba Iya. deh, coba sekali-kali buka IG-nya Omeko, di situ banyak informasi gimana menjadi seorang barista. Itu kan bisa menjadi peluang usaha untuk kalian Iya, juga. Benar. Ya. Betul kan, Pak Guru? Benar. Terus gini, Om. Berarti lu termasuk salah seorang praktisi perkopian ya? Iya. Iya. Ya kalau untuk sampai sekarang pun saya masih belajar terus. Masih Nggak, belajar. kalau gue lihat di medsos lu kan di lu
foto sama Pak Teten Mas Duki, Ah, foto iya. sama Pak Menteri ini, Menteri itu, yang sampai Pak Menteri, sampai Pak ke Menteri. Bogor, Istana Bogor. Pertanyaan gua, ngapain foto? Ngapain? Waktu itu kan kita Hari Kopi Internasional kan di 2017. 2017. Itu kita diundang ke Istana Negara Bogor dengan banyak praktisi kopi, wirausaha muda yang sudah maju. Iya, kopi-kopi gitu kan. Nusantara bro ya. Benar, gitu. Nah kita tuh di sana mengedukasi tentang kopi, gitu. Bagaimana caranya sih membuat kopi, Kopi atau enak, memproses gitu ya. kopi itu yang benar, Iya. gitu. Itu di sana kita seperti itu. Nah itu ada kesempatan juga beberapa kali foto ya sama Pak. Nah dari pengalaman itu lu bikin usaha sendiri gitu bro ya. Ya dari situ saya memulai, atau memang sebetulnya konsepnya udah lama sih ya, tinggal saya mengasah aja dan terus belajar aja mengenai kewirausahaan. Dan ya insya Allah ya sampai terus lah Ya, belajar. amin. Kita doakan pemirsa. Terus dari lu usaha nih berapa tahun, berarti dari 2018 ya? Iya di situ. 2018 sampai 2020. Itu kendala-kendala lu usaha tuh apa tuh bro? Ada nggak kendalanya? Ada. Sebetulnya kalau setiap usaha itu Iya. pasti ada resiko. Iya. Ada resiko gitu. Nah untuk kendala-kendala sebetulnya bagaimana caranya kita aja sih mengatasi masalah tersebut. Biasanya kan banyak kasus ya. Tentunya kalau di kopi ini paling tidak penjualannya menurun. Mungkin itu salah Selling. satunya. Iya. Ya. Terus juga dari Saingan. persaingan juga, terus juga dari bahan-bahan yang kita cari mungkin agak tidak sesuai dengan kita. Itu banyak kasus-kasus seperti itu. Ya biasa lah, itu mah kendala yang sering kita hadapin sebagai seorang entrepreneur ya. Benar, iya. Gimana cara lu itunya tuh menghadapinya tuh? Nah, kan kita untuk cara menghadapinya kan kita nih sebelum kita membuka usaha kan tentunya kita mempunyai banyak link nih atau jaringan-jaringan yang yang sesuai dengan passion kita. Nah, dari situ kita mungkin kita bisa bertanya atau kita bisa sharing. Nah, dari situ kita bisa menemukan jalan keluar atau solusi-solusi yang jalan keluar tuh yang bagus, yang positif, yang menguntungkan buat kita. Soalnya sekarang peluang bisnis tuh banyak banget ya. Kalau misalnya lu toh punya gerai, itu bisa jualan via online juga kan? Iya. Karena kan sekarang aplikasi online tuh udah banyak banget ngebantu para entrepreneur ya. Iya, benar. Ini kan produknya si King Kong juga nih, Iwan. Kan lagi model COVID kayak gini, orang gak ada yang berani datang kan? Benar. Iya, online semua. Online. Dan sama coffee house juga, smart Betul, coffee house ini. iya. Nah, dari peluang itu nih, Bro Eko juga nih, dia nggak hanya kedai produk, jadi dia kalau keliling Indonesia ke daerah-daerah, lu trainer gitu gimana ceritanya bro? Ya dulu tuh sih tentunya kalau dilihat dari CV saya mungkin udah agak banyak, tapi Iya, menjelaskan pengalaman nih, berbagi pengalaman juga, tapi menghasilkan uang bro ya? Benar ya, kita diminta juga ada lumayan banyak Lahir untuk kemana tuh bro? mentraining beberapa tempat dan kita juga mengkonsultani beberapa kedai kopi juga. Iya benar. Nah itu kita sering ke Temanggung, kita ke Jogja, kita ke Bandung. Gitu. Untuk edukasi kopi. Benar, kita edukasi kopi. Dari hulu ke hilir apa just barista aja? Tergantung dari permintaan dari mereka. Kalau dari misalkan mereka, mereka butuh dari hulu sampai hilir ya pastinya kita akan berikan. Mengikuti Kita ya, mengikuti paketnya aja. lu Benar. siapkan ya. Iya. Terus gini, kan beda ya, kalau orang sebagai seorang karyawan itu pasti udah punya gaji tetap ya. Jadi semakin dia lama bekerja, gajinya tuh semakin baik kan. Nah lu kan sebagai seorang entrepreneur, lu menggaji karyawan nih. Kalau lu ada karyawan kan, gimana pendapatan lu saat ini tuh bisa mengcover itu semua? Usaha apa karyawan gitu? Apa jadi karyawan? Kalau saya punya karyawan nih, iya. Nggak, maksudnya Bedanya jadi karyawan atau usaha sendiri bukan, gitu? bukan. Pendapatan lu per bulan saat ini Hmm. bisa mengcover kehidupan lu ke depannya enggak, atau saat ini? Oh ya sangat Ya. sangat bisa ya. Pasti. Dari tadi itu makanya kalau misalkan kita harus mengembangkan potensi yang ada pada diri kita nih. Kalau misalkan kita rajin belajar, ya
kan dan Masuk mau. belajar mulu. Oh iya, kan saya selalu Harus belajar. waktu bro. saya selalu belajar karena apa? Karena kita harus bisa mengikuti Nih, perkembangan. salahnya nih kalau ngomong sama praktisi nih kayak gini, Iya. suruh belajar. Seorang trainer kopi. Heeh. karena ilmu. karena kalau kita tidak belajar dan tidak bisa mengikuti atau Iya. kurang bisa mengikuti perkembangan perkopian ke depannya, nanti kita akan kesulitan dan pastinya ketinggalan informasi-informasi yang sangat penting. Iya, inovasi-inovasi Benar, kopi ya. Kayaknya kalau ngomong sama Om yang ini kita bisa sampai 4 chapter ya. Iya, Ya. bisa. Ya, seminggu Kayaknya- juga nggak apa-apa. Nanti kita undang lagi untuk Lebih spesifikasinya, Iya, spesifik ya lagi. kan, Jadi tentang dari gua praktisi kopi. belum menggali banyak tentang lu kenapa jadi buka usaha. Terus belum, yang terpenting adalah gue pengen ngegali lagi dia sebagai seorang trainer Trader, sebagai ya. seorang pembicara. Itu kenapa kopi bisa hitam kayak gitu ya kan? Itu Ah. sebuah pertanyaan. Kalau teman-teman lulusan SMA dia kepengen aku pengen jadi barista. Iya. Kenapa? Karena pertama gue bisa pengen kerja di coffee shop yang oke, internasional misalnya ya. Atau mau usaha sendiri. Atau gue buka usaha sendiri. Iya. Arahnya sih buka usaha sendiri Iya, kan, tapi kita benar. ngarahin ke situ. Kayak kita bakal bersambung nih ngomong sama Bro Eko. Kalau poin untuk chapter ini, untuk episode ini gue lihat sih setiap manusia tuh pasti mempunyai peluang untuk maju ya. Iya, pasti. Tergantung kitanya kayak gimana. Benar. Untuk episode kali ini demikian, gue Abdul. Gua Iwan. Gua Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.